Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, kita akan belajar tentang salah satu tokoh yang ditulis dalam Alkitab, yaitu Onesimus. Arti kata Onesimus berarti bermanfaat atau menguntungkan. Dia seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya, Filemon, dan mencari pelindungan pada Paulus yang kemudian menulis surat memohon agar Filemon memperlakukan Onesimus dengan baik. Dari surat kepada Filemon itu ayat yang ke-10, sepertinya Onesimus telah menjadi seorang Kristen yang beriman, dan lebih lanjut lagi bahkan menjadi pemimpin gereja Kristen. Kolose pasal 4 ayat 9. Perkiraan atau teori ini menyatakan bahwa Onesimus diangkat sebagai uskup di Efesus, dan di sana ia mengumpulkan surat-surat Paulus yang sudah ada, serta menuliskan surat Efesus sebagai pengantar untuk kumpulan surat-surat Paulus tersebut. Onesimus menemui Paulus saat Paulus dipenjara di Roma dan di Efesus. Tentu saja pilihan ini tergantung pada pandangan tentang lokasi Paulus saat menulis Kolose. Dia berbalik kepada Paulus dan menjadi sahabat setia yang dikasihi. Namanya yang berarti bermanfaat atau menguntungkan adalah nama yang umum digunakan untuk para hamba. Meskipun tidak hanya terbatas pada mereka saja, dia menjalani hidup ini sesuai dengan namanya, dengan bersikap sangat membantu bagi Paulus, hingga Paulus berkeinginan untuk menahannya agar dapat melayaninya. Paulus menyadari bahwa hasrat yang sama juga dimiliki oleh Filemon, namun Rasul itu enggan bertindak tanpa seizin Filemon, sehingga ia mengembalikan Onesimus pada pemiliknya kembali dengan surat pengantar yang ada dalam Alkitab dikenal dengan surat Paulus kepada Filemon. Dalam surat ini Paulus menggunakan permainan kata dengan nama hamba itu, menggambarkannya sebagai dulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagi kita berdua. Dan dengan tegas namun sopan, ia menunjukkan harapannya agar Filemon menerima Onesimus kembali untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun sebagai sesama Kristen. Namun Paulus mengakui bahwa mengutus dia kembali berarti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Penyebutan nama Onesimus merupakan salah satu penghubung antara Kolose dan Filemon, serta menunjukkan bahwa kedua surat tersebut dikirim dari lokasi yang sama pada waktu yang bersamaan. Sebagian pakar berpendapat bahwa Onesimus dikenal dengan Ignatius, dan yang dia sebut dalam surat kepada jemaat Efesus sebagai seorang pengasih yang tiada tara, dan uskup kalian adalah hamba yang melarikan diri itu. Dugaan ini meskipun tidak mungkin, tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan kronologisnya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar mengapa Filemon tetap dipertahankan sebagai kitab yang kanonik hingga sekarang. Bahkan sebaliknya, keterkaitan dengan dekat dengan Kolose dan signifikansinya penjelasannya tentang sikap Kristen terhadap hamba memberikan alasan-alasan yang cukup untuk keberadaan dalam kedua kitab ini di kitab-kitab kanonik. Baiklah saudara, setiap dari kita pribadi lepas pribadi memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Segala suatu latar belakang kita yang buruk, yang kita anggap itu adalah keuntungan bagi kita di masa lalu, sebenarnya itu adalah hal yang patut kita tinggalkan. Kita patut berlari menuju panggilan surgawi dan melayani Sang Khalik yang kita kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya apa? Nama Tuhan semakin ditinggikan. Pekabaran Injil boleh diberitakan dimanapun ada.
Untuk itu, marilah kita bersikap sebagaimana Onesimus yang bersikap, berperilaku seperti namanya, bermanfaat dan menguntungkan. Seharusnya hidup kita bermanfaat bagi pemberitaan Injil dan menguntungkan bagi banyak orang. Disitulah kita akan menjadi terang dan garam dunia. Kiranya kasih anugerah Allah tercurah dalam kehidupan kita dari dulu hingga sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.